Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang sedang sakit, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, share lagi ya kegiatan aku. Nah, kali ini aku lagi unboxing paket. Kalian udah lihat ya, ini di packagingnya di plastiknya udah ada tulisannya Hanasui. Nah, ini tuh aku pesan moisturizer ya teman-teman. Aku mau ganti ganti lagi moisturizer. Aku senang banget ganti-ganti ya. Bukan senang banget ganti-ganti sih sebenarnya. Pokoknya ada beberapa pertimbangan lah ya, yang akhirnya ya udah aku mau coba ke yang ini aja gitu. Oke, sebelum lanjut aku ucapkan terima kasih juga untuk kalian yang udah klik video ini, terutama untuk teman-teman yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kalian yang baru bergabung atau baru pertama kali nonton channel aku, selamat datang dan salam kenal. Aku Arini, seorang ibu rumah tangga. Di channel ini aku sharing tentang kegiatan aku di perantauan, food prep, meal plan, budgeting, dan dari tips lainnya. Jika kalian berkenan, bantu support aku juga ya dengan di like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku ada upload video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi sebelumnya aku tuh pakai merek moisturizer dari Reglow ya, produk Reglow yang moisturizernya. Nah, kemudian setelah aku beli 3 kali pembelian dan alhamdulillahirobbilalamin sangat cocok banget di muka aku. Cocok banget sebenarnya mah, tapi karena isinya yang lumayan dikit gitu ya, terus kemudian harganya yang lumayan tinggi. Jadi kalau mau beli itu aku tuh pasti nabungnya tuh, ngumpulinnya tuh beberapa bulan gitu ya, dari budget aku yang kalian juga tahu sendiri gitu ya berapa. Nah, jadi di bulan ini setelah aku lihat-lihat dan aku pertimbangkan gitu ya, aku mau pindah ke merek ini karena ini tuh isinya tuh lebih banyak, 30 gram, dan harganya tuh lebih murah. Tapi untuk facial washnya aku masih pakai dari produk Reglow ya, karena memang cocok banget, asli ini aku tuh cocok banget teman-teman. Pokoknya kalian juga mungkin yang pakai, kalian juga udah pada tahu gitu ya, emang sebagus itu sih. Tapi tergantung kulitnya juga ya, kan kalau kayak gini mah cocok-cocokan ya teman-teman. Tapi kalau menurut aku dari produk yang Reglow itu emang bagus banget dan cocok banget di kulit aku. Jadi kalau untuk pencuci wajahnya aku masih pakai produk itu ya. Nah, ini dia ya untuk si tekstur dari Hanasui ini. Moisturizer dari Hanasui ini kayak gel gitu, terus kemudian bening dan itu mudah meresap dan baunya juga wangi banget teman-teman. Dengan harga yang cukup murah sih kalau menurut aku ya, di harga 40 ribuan, isinya banyak, ini tuh recommended banget sih. Tapi kalau untuk hasilnya, karena ini baru aku pertama kali beli ya, dan baru aku pakai sekitar 2 kalian gitu, jadi aku belum tahu hasilnya nanti seperti apa di muka aku. Mudah-mudahan ini juga cocok ya, amin. Sebenarnya untuk per skincarean seperti ini aku juga nggak beli tiap bulan ya, bisa dibilang awet juga aku tuh, makanya aku bisa nabung gitu ya, bisa ngumpulin dulu uangnya beberapa bulan untuk beli skincare seperti ini, karena aku juga bisa dibilang aku tuh pemalas juga gitu ya, nggak tiap hari aku pakai. Jadi ini adalah juga merupakan salah satu cara aku ya untuk membeli sesuatu barang yang aku inginkan, kayak misalkan skincare gitu ya. Kan dari budget aku tuh per bulan cuma 200 ribu ya untuk aku pribadi. Jadi kalau aku pengen sesuatu ya udah aku ngumpulin dulu gitu teman-teman. Sebenarnya bisa aja sih gitu ya ngambil dari anggaran tabungan gitu ya. Tapi kan kayaknya kalau menurut aku sih kalau yang kayak gini-gini tuh nggak terlalu utama lah. Makanya kalau pengen beli yang kayak gini-gini itu pasti aku lebih baik ngumpulin dulu dari sisa-sisa budget aku gitu. Dan ini lanjut, aku tuh mau beli gado-gado ya, karena di hari pas aku tag video ini ayah Alma tuh lagi kurang sehat dan beliau minta gado-gado. Jadi udah aku cus aja beli gado-gado dekat kontrakan aku ya teman-teman. Ini aku jalan sama bocil. Oke, sambil menemani kegiatan aku juga aku mau sambil sharing-sharing juga ya teman-teman, karena ini kita udah mau akhir tahun, bukan mau akhir tahun ya, emang udah di akhir tahun gitu ya kan. Bentar lagi kita udah masuk ke tahun baru di 2025. Gimana teman-teman tahun 2024-nya, apakah berjalan sesuai rencana atau memang ada kerikil-kerikil? Udah pasti ya, nggak mungkin banget semuanya lancar sesuai rencana kita, pasti ada aja gitu ya sesuatu yang di luar kendali kita, di luar rencana kita, bener gak?
Karena sebagai manusia kita hanya bisa berencana, tapi balik lagi Allah yang menentukan semuanya. Dan apapun yang terjadi pasti itu sudah menjadi yang terbaik menurut Allah ya teman-teman. Meskipun masih saja sih ada rasa penyesalan dan mengeluh gitu ya saat apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan itu tidak tercapai. Tapi apapun itu yang sudah terjadi, biarlah terjadi, hidup harus tetap maju dan berjalan gitu ya kan. Mudah-mudahan aja nanti di tahun depan kita bisa jauh lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Daripada kita hanya fokus memikirkan semua kegagalan-kegagalan yang sudah terjadi gitu ya, lebih baik kita mengevaluasi diri supaya bisa membantu kita bangkit dan bersiap lagi untuk menyusun mimpi-mimpi kita di masa depan. Ngomong-ngomong, pas ini aku beli gado-gado, ada ini ya ada pemadam kebakaran lewat, makanya kedengeran wiwu. Maafin ya teman-teman, mudah-mudahan kalian tetap enjoy untuk nontonnya. Oke, lanjut ya teman-teman. Cara untuk bisa mengevaluasi diri agar kita tidak banyak mengeluh, yang pertama adalah kita harus mencari tahu apa keberhasilan dan kegagalan yang kita alami ya. Mengeluh karena orang lain lebih mudah melakukan ini dan itu misalnya, atau menyesal karena nggak bisa sesukses orang lain. Ya ampun, nggak bisa dipungkiri juga gitu ya, apalagi kita seorang perempuan kadang ngelihat orang, wah cepat banget sih gitu ya, padahal kita sama juga udah hemat, udah nabung, tapi masih ngontrak aja gitu ya kan. Lah dia mah tiba-tiba udah beli rumah gitu ya kan. Nah itu mah Mama Alma ya, curhat. Tapi balik lagi ya teman-teman, karena tidak semuanya harus sesuai dengan yang kita impikan. Ya sedih wajar, kecewa ya nggak apa-apa gitu ya. Apalagi saat kita sudah mempersiapkan segalanya hingga kita lupa juga memperkirakan kegagalan yang bisa kapan saja terjadi. Tapi gitu ya, berhasil atau gagalnya kita dalam mewujudkan impian, semuanya adalah pelajaran yang bisa kita jadikan modal ya di masa depan nanti. Pokoknya teman-teman, ya bisa dijadikan pelajaran juga untuk kedepannya. Apa yang salahnya gitu ya, salah ya kita perbaiki, yang benar ya tetap kita kembangkan. Tak menggapai mimpi bukan berarti kita tidak berarti ya teman-teman. Nah mungkin di tahun ini ada banyak mimpi-mimpi yang kita tuliskan tapi tidak tercapai gitu ya. Mudah-mudahan aja nanti di tahun depan kita bisa berhasil untuk menggapainya dan jangan pernah menyerah ya. Mimpi bukan hanya tentang ingin ini dan ingin itu ya teman-teman, kayak Doraemon, aku ingin ini, aku ingin itu. Tapi menjadi ini dan itu ya, bertahan sampai hari ini pun adalah mimpi yang luar biasa ya teman-teman, yang sudah berhasil kita gapai. Pokoknya selalu beri apresiasi terbaik untuk diri kita sendiri yang sudah bertahan dan berjuang sampai hari ini. Alhamdulillah gitu ya, kemajuan kecil, perkembangan kecil yang sudah kita lakukan itu sangat harus banget kita apresiasi. Tetaplah fokus pada tujuan kita, fokus pada setiap hal-hal yang memang menjadikan kita positif ya teman-teman. Jangan selalu melihat kesuksesan orang, jangan selalu melihat kelebihan orang. Selalu ingat bahwa setiap keluarga, setiap pribadi pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tidak ada yang sempurna, makanya dari itu tetap semangat, jangan menyerah. Dan paksa lagi diri kita untuk menulis rencana di tahun depan ya teman-teman. Jangan takut untuk menyusun kembali mimpi-mimpi baru dan menuliskan kembali mimpi lama yang belum kita capai ya teman-teman. Tapi harus diingat kembali ya, harus digaris bawahi lagi, jangan terlalu berekspektasi tinggi dengan mimpi-mimpi kita, karena kita hanya bisa berencana dan hanya bisa bermimpi, tapi kenyataannya, realitanya hanya Allah lah yang bisa menentukan semuanya, hanya Allah lah yang bisa menjadikannya itu nyata atau tidak, bisa digapai atau tidak. Makanya jangan terlalu berekspektasi yang terlalu tinggi juga ya teman-teman, karena kalau terlalu tinggi ekspektasinya biasanya kecewanya juga akan jadi terlalu berat gitu ya. Maka ya udah, sebisa-bisa aja ya, kalau realisasi alhamdulillah, tapi kalaupun tidak tercapai lagi ya tidak apa-apa gitu ya. Kemudian yang terakhir, jangan mengeluh karena pasti kita punya banyak hal untuk disyukuri. Anak yang cantik, anak yang sehat, suami baik, anak soleha, orang tua sehat, lengkap, Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ya. Tetangga yang baik, nah
semua kebutuhan hidup kita sehari-hari tercukupi, itu juga Masya Allah tabarakallah adalah semua hal yang harus banget kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk hal-hal yang memang belum kita capai, mudah-mudahan Allah lancarkan dan Allah mampukan kita untuk bisa mencapai itu semua. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan sharing aku kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bunda-bunda, terutama untuk aku pribadi ya. Pokoknya jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dan juga bahagia. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.